Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas terkait bagaimana cara menentukan kebutuhan pelatihan makro. Karena pelatihan tidak hanya dilakukan pada organisasi atau yang kita sebut dengan kebutuhan pelatihan mikro, namun juga dilakukan guna memenuhi kebutuhan pelatihan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu geografis atau daerah, atau yang kita sebut dengan kebutuhan pelatihan makro. Pada pertemuan ini kita akan memahami terkait bagaimana menentukan kebutuhan pelatihan makro tersebut. Menentukan kebutuhan pelatihan makro sebenarnya adalah salah satu kompetensi yang telah tertuang di SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 161 tahun 2015, di mana kompetensi ini adalah salah satu unit yang perlu teman-teman kuasai karena menjadi salah satu bagian dari skema uji kompetensi perancangan dan penentuan media pelatihan pada LSP UMM, yang mana ujian tersebut bisa teman-teman ambil ketika sudah lulus dari Fakultas Psikologi ini. Kenapa perlu mengambil ujian ini adalah sebagai modal untuk teman-teman, juga karena ujian ini jika teman-teman dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikasi Garuda Emas dari negara dan bisa dipakai untuk melamar pekerjaan. Nah, jadi sebenarnya apa sih kompetensi kebutuhan pelatihan makro tersebut? Kebutuhan pelatihan makro ini adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menganalisa kebutuhan pelatihan sesuai situasi dan kondisi suatu daerah atau yang kita sebut dengan daerah makro. Kompetensi ini digunakan pada lingkup nasional serta kabupaten, kota, berbeda dengan mikro yang hanya fokusnya pada satu organisasi saja. Jadi ini adalah deskripsi atau ringkasan yang menggambarkan isi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari kompetensi menentukan kebutuhan pelatihan makro ini. Nah, sekarang kita mengarah pada elemen kompetensinya, yaitu proses dari suatu pekerjaan secara runtut yang dilakukan dalam satu unit kompetensi. Gabungan dari setiap elemen kompetensi ini membentuk satu unit kompetensi secara utuh. Nah, teman-teman di sini, kenapa kita membahas elemen kompetensi 4 ini? Yang pertama ada mengidentifikasi potensi sosial ekonomi daerah, menganalisis kebutuhan pelatihan dalam suatu wilayah geografis atau makro, menganalisis sumber daya pelatihan yang ada dalam suatu wilayah geografis, serta menetapkan kebutuhan pelatihan dalam suatu wilayah geografis. Karena sebenarnya ini adalah tahapan atau step by step yang perlu teman-teman lakukan untuk menentukan kebutuhan pelatihan makro tersebut. Jadi di sini teman-teman harus menguasai step by step-nya guna menentukan kebutuhan pelatihan makro. Yang pertama tadi dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang untuk membahas step by step-nya, saya perlu memberitahukan bahwa elemen kompetensi ini terdiri dari beberapa kriteria unjuk kerja. Apa sih kriteria unjuk kerja itu? Kriteria unjuk kerja atau yang biasa disingkat dengan KUK adalah berisi uraian tentang kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Dari KUK ini kita bisa melihat apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa memenuhi satu step dari elemen kompetensi tersebut. Contohnya pada step pertama, yaitu kita diminta untuk mengidentifikasi potensi sosial ekonomi daerah. Yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data potensial sosial ekonomi, itu ya, di sini nomor 1, dengan metode tertentu, sehingga kita harus tahu bagaimana cara atau metode pengumpulan datanya serta jenis informasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk menentukan kebutuhan pelatihan pada suatu daerah makro atau yang akan kita lakukan pada pelatihan tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat dan membaca sendiri ya nanti untuk step by step-nya apa saja yang harus kita lakukan, bisa dari PPT atau mungkin pause video ini saja nggak apa-apa. Yang perlu saya jelaskan lebih jelas adalah yang beberapa istilah yang diberi tanda merah gitu. Yang dimaksud data potensi sosial ekonomi daerah di sini, saya memberikan tanda merah pada
potensi sosial ekonomi, yaitu daerah meliputi data kependudukan, data pendidikan, dan kepelatihan potensi ekonomi daerah, data tentang perusahaan, tentang pasar, pertumbuhan ekonomi yang ada pada suatu daerah tertentu. Misalnya nih, di Indonesia di satu kota atau kabupaten yang cakupannya luas dan data demografisnya juga luas, tidak hanya pada satu perusahaan saja. Di situ teman-teman mencari kira-kira bagaimana data kependudukannya mereka, pendidikannya mereka rata-rata lulusan mana atau jenjang pendidikan minimalnya, lalu sudah pernah dilatih apa saja, lalu di sana potensi untuk perekonomiannya itu bercocok tanamkah atau pariwisatakah dan sebagainya. Jadi lebih kepada satu daerah dan tidak hanya pada satu perusahaan atau satu organisasi saja. Nah, untuk metode pengumpulan data, di sini juga saya garis merah, di sini beri tanda merah. Metode pengumpulan data ada dua secara garis besarnya, yaitu berupa pengumpulan data primer melalui survei, interview, dan data sekunder melalui literatur, laporan, atau data statistik yang bisa teman-teman ambil dari web atau sumber-sumber terpercaya. Jadi kalau data primer itu diambil secara personal atau langsung kepada sumber utamanya, yaitu subjek itu sendiri, dan biasanya teman-teman akan turun lapang langsung gitu ya. Sedangkan data sekunder diambil berdasarkan data atau laporan statistik dokumen-dokumen, seperti itu. Makanya dibilang data sekunder. Nah, sekarang kita mengarah pada step yang kedua di sini, yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan dalam suatu wilayah geografis makro. Kita tadi telah mengidentifikasi apa saja sih data yang perlu kita kumpulkan, dan kita sudah mulai mengumpulkan data-data yang kita butuhkan dari sumber-sumber yang sahih atau sumber-sumber yang terpercaya. Contohnya misalnya dari jurnal penelitian, statistik dari pemerintah, atau beberapa laman dari surat kabar yang telah terpercaya. Di sini juga Anda bisa mencari sumber data dan informasi terpercaya, khususnya terkait potensi sosial ekonomi daerah itu diakses dari kantor statistik daerah, Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertans, ada juga Kadin, Kamar Dagang Indonesia, yaitu suatu badan atau organisasi anggotanya terdiri atas para pengusaha atau gabungan usaha nasional dan berbagai sektor, baik itu badan usaha milik swasta ataupun koperasi, juga badan usaha milik pemerintah. Dan terakhir juga teman-teman bisa ngambil data-data yang mungkin dibutuhkan untuk menentukan atau mengidentifikasi kebutuhan pelatihan makro itu dari Asosiasi Lembaga Diklat Pelatihan. Selanjutnya, pada tahap berikutnya, setelah tadi kita selesai menganalisis dan merumuskan kebutuhan pelatihannya, sekarang kita mulai menganalisis sumber dayanya atau demografis dari orang-orang yang ada di sana. Kebanyakan umurnya berapa, dari jenjang pendidikan apa, pekerjaannya apa saja, sudah berkeluarga atau belum, kira-kira skills yang akan diberikan atau dibutuhkan itu bermanfaat atau tidak, potensi yang bisa dikembangkan pada bidang apa saja, dan lain-lainnya. Kurang lebih sama step by stepnya dengan yang kedua tadi ya, karena di sini kalau teman-teman bisa lihat kriteria unjuk kerjanya juga sama gitu, ada data kualitatif, informasi kuantitatif tentang sumber daya pelatihan dikumpulkan, itu mungkin mirip dengan yang elemen kompetensi yang kedua. Namun kita fokusnya adalah terkait dengan sumber daya pelatihannya. Nah, setelah kita tadi mengumpulkan data ya, lalu kita mulai menganalisis data-datanya, baik dari data kebutuhannya dan data sumber dayanya. Step terakhir kita mulai menetapkan kira-kira dari hasil analisis pada dua step sebelumnya itu, pelatihan apa yang dibutuhkan pada daerah tersebut, dengan demografis khususnya apa. Karena mungkin dari hasil pengambilan data, analisis yang telah kita lakukan sebelumnya itu, kita menemukan ternyata kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan oleh daerah tersebut atau kebutuhan pelatihan makro tersebut lebih dari satu. Nah, itu nanti kita bisa menentukan pelatihannya apa saja disesuaikan dengan hasil yang kita dapatkan dan berdasarkan beberapa dimensi
Yaitu di sini seperti jenis pelatihannya apa, berapa jumlah pesertanya, kualitasnya sejauh apa pelatihannya, untuk jenjang pendidikan apa, pakai toolsnya itu apakah hanya dengan indoor saja, outdoor saja, secara tradisional atau secara lebih mutakhir dengan menggunakan teknologi, itu mulai kita tentukan pada step yang terakhir ini. Nah, di sini adalah contoh dari hasil keluaran pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan makro. Di sini sebenarnya telah banyak biro atau organisasi yang mulai menawarkan pelatihan-pelatihan yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi di sini yang disebut daerah makronya ini adalah Indonesia secara umum. Tinggal disesuaikan saja dengan target pangsa pasar dan kebutuhannya apa. Di sini saya mengambil 2 contoh organisasi yang cukup aktif dalam mengadakan pelatihan dan upgrade jenis-jenis pelatihannya. Yang pertama adalah Skill Academy by Ruang Kerja ini. Skill Academy by Ruang Kerja ini sebenarnya adalah satu keluarga dengan ruang guru, namun lebih dikhususkan untuk teman-teman yang ingin meningkatkan atau menguasai skill tertentu dalam suatu pekerjaan ataupun membantu dalam persiapan melamar kerja atau mengambil beasiswa. Nah, di situ sudah ada beberapa contoh pelatihannya yang ada di sebelah kanan sini. Nanti teman-teman bisa akses sendiri ya, kalau mungkin di sini nggak kelihatan contoh-contoh pelatihannya, bisa langsung akses saja Google search untuk tadi ruang kerja atau Skill Academy by Ruang Kerja, itu nanti akan langsung keluar lamannya. Di sini mereka menawarkan berbagai macam pelatihan ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tinggal nanti kita pilih aja pelatihan yang mau kita ikuti. Di situ ada kelas populernya. Kalau dilihat di sini, yaitu untuk kelas populer prakerja atau persiapan untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nah, ini adalah contoh lembaga pertama ya. Lalu lembaga yang kedua di sini yang saya berikan contoh adalah dari Psikologi ID. Di sini Twitternya ada, untuk Instagram juga ada. Ini saya nggak promosi ya, tapi memang ini berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya dapatkan gitu, yang saya personal memang mengikuti pelatihan dari lembaga tersebut. Nah, di sini contoh pelatihannya yaitu adalah pelatihan memang sudah saya ikuti, yaitu Micro Expression and Body Language. Di situ persamaan dari kedua organisasi yang menyediakan lembaga pelatihan ini adalah mereka menawarkan pelatihan-pelatihan berdasarkan dari hasil riset pasar yang telah mereka lakukan terlebih dahulu, dan kemudian dari hasil analisis riset pasar tersebut mereka menyusun materi-materi dengan sedemikian rupa sesuai dengan tema yang telah ditentukan dan kebutuhan pelatihan yang memang menjadi demand atau kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah contoh konkret terkait dengan bagaimana menentukan kebutuhan pelatihan makro gitu. Seperti contohnya tadi, yaitu persiapan untuk masuk kerja, untuk mendapatkan beasiswa, atau bisa juga untuk meningkatkan skill HRD dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh di mana mereka menyusun pelatihan berdasarkan kebutuhan pelatihan dari berbagai dimensi, dari berbagai macam demografisnya gitu. Kalau di sini kan untuk yang prakerja, mungkin untuk yang S1 atau D4, atau mereka yang memang membutuhkan untuk persiapan melamar kerja. Sedangkan ada yang untuk beasiswa gitu ya. Kalau di ruang guru, kepencet untuk yang di ruang kerja itu terkait dengan bagaimana untuk mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau mau mengeksplor silakan langsung di kelaman mereka masing-masing ya. Oke. Selanjutnya sekarang kita coba menentukan kebutuhan pelatihan berdasarkan dari beberapa laman berikut ini. Kita latihan simulasi sederhana bagaimana melakukan step by step menentukan kebutuhan pelatihan makronya. Jadi di sini anggap saja kita telah melakukan step pertama, yaitu mengidentifikasi data potensi sosial ekonomi suatu daerah dan mendapatkan data tersebut dari sumber-sumber yang sahih gitu ya. Jadi di mana di sini adalah surat kabar elektronik yang telah terpercaya.
kita akan menganalisis kira-kira kebutuhan pelatihan apa yang bisa kita berikan dan kepada siapa kita akan melakukan pelatihan tersebut. Nah, ini adalah halaman pertama, yaitu laman surat kabar dari tempo.co. Silakan teman-teman cermati terlebih dahulu data-data di sini. Kita lihat ada kabar apa saja, ada informasi apa saja, informasi terkini yang ada pada laman utama ini. Nanti teman-teman bisa menemukan pola data atau kesamaan data pada dua sumber lainnya. Nanti yang akan saya tampilkan setelah ini, dan nanti teman-teman harus menganalisis dan menentukan kebutuhan pelatihan yang sesuai. Jikalau membutuhkan untuk lebih mencermati, silakan bisa dibuka PPT yang sudah saya sematkan di-sharekan kepada teman-teman, atau bisa di pause saja untuk videonya. Ini ada laman kedua dari Kompas. Silakan cermati kembali, kira-kira ada kesamaan tema apa dengan yang pertama tadi? Nah, maaf. Oke, ini adalah laman yang ketiga. Silakan Anda lihat kira-kira mana yang memiliki tema yang sama. Nah, kalau sudah selesai silakan tetapkan pelatihan apa yang perlu diberikan. Silakan Anda kerjakan dulu atau menentukan dulu pelatihannya apa. Nanti setelah itu teman-teman bisa next untuk penjelasan berikutnya. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah melihat tadi ya dari ketiga laman tersebut, kira-kira apakah kesamaan data yang kalian dapatkan? Apabila Anda teman-teman sudah menganalisis, di sini kita bisa melihat yang saya lingkari merah adalah kesamaan dari ketiga laman yang pada surat kabar ini. Yaitu yang pertama terkait dengan kabar kebencanaan. Kalau di sini adalah BNPB, 1 dari 120 warga asing korban gempa Palu ditemukan tewas gitu ya. Ini ada terkait kebencanaan. Lalu untuk yang kedua juga pemerintah bentuk Satgas, yaitu terkait dengan kebencanaan juga. Di sini juga sebenarnya yang sebelah kiri juga ada ya yang menaiki rakit untuk pulang karena banjir, itu juga termasuk. Selanjutnya di sini, nah ini adalah Gunung Krakatau meletus dan juga berita terkait dengan korban gempa Palu. Nah, sebenarnya ini menunjukkan bahwa berdasarkan dari pengalaman yang terjadi sebenarnya di Indonesia ini sering dilanda bencana seperti tsunami, banjir, gempa, dan banyak juga gunung Merapi yang aktif di sini. Dan secara geografis, posisi kita adalah pada crossfire, di mana bencana-bencana tersebut sangat dimungkinkan terjadi. Terutama dalam beberapa tahun terakhir ini ya, kita bisa melihat dan menganalisis lebih jauh, tidak hanya pada 3 laman berita ini, tapi juga dari berbagai surat kabar lain, data-data dari pemerintahan, mungkin juga dari hasil wawancara dengan polisi atau tentara yang menanggulangi bencana, para relawan, para medical atau para medis, dan juga korbannya juga terkait dengan kebutuhan untuk pelatihan kebencanaan. Nah, sayangnya sebenarnya adalah di Indonesia ini, walaupun kita tahu bahwa kita pada area crossfire yang memang membutuhkan pengetahuan terkait dengan kebencanaan, tapi sedari dini kita tidak mendapatkan pelatihan kebencanaan itu. Nah, namun sekarang sudah mulai tersadarlah dan mulai ada demand terkait dengan kebutuhan pelatihan kebencanaan itu. Pelatihan kebencanaan ini juga macam-macam, dimensinya pun beragam. Misalnya ada yang untuk masyarakat awam terkait apa sih yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan bencana, atau first aid untuk menanggulangi luka-luka seperti itu ya. Dan juga ada juga dimensi yang lainnya, yaitu untuk relawan, bagaimana menyelamatkan korban, bahaya apa saja, ada juga psikologi first aid, dan bagaimana berbagai macam pelatihan lainnya.
Contoh pelatihannya bisa nanti teman-teman cari di BPBD, Pendidikan dan Pelatihan Relawan, atau kalau di Google itu saya menemukan IDEP, IDEP Foundation, pelatihan siaga bencana, atau juga di laboratorium kita, di Laboratorium Psikologi Sosial UMM juga ada pelatihan terkait dengan kebencanaan. Untuk mendapatkan gambaran pelatihan-pelatihan apa saja sih, walaupun sama-sama terkait dengan kebencanaan, ternyata banyak sekali macam pelatihannya. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana melakukan identifikasi data, menganalisis data terkait kebutuhan dan sumber daya pelatihan, juga menentukan kebutuhan pelatihan untuk skala makro. Secara garis besar untuk skala mikro atau di organisasi juga sama, namun dengan data-data yang lebih fokusnya hanya pada organisasi tersebut saja. Oke, sekian untuk penjelasan saya terkait bagaimana menentukan kebutuhan pelatihan makro. Untuk lebih jauh terkait bagaimana step by step menyusun pelatihan, bisa nanti teman-teman tonton pada video-video yang akan saya upload berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.